وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. Apakah HTI dan LTI itu termasuk golongan Khawarij? Ya, pada pemikiran mereka ya benar, ada dari pemikiran Khawarij. Yang satunya melihat, memandang seluruh pemerintah Islam tidak ada yang syah. Ya, itu pemikiran Khawarij namanya. Memandang pemerintah dipimpin oleh Muslim seperti di Indonesia ini, itu pimpinannya tidak syah. Itu pemikiran Hizbut Tahrir secara umum di mana-mana. Iya. Nah, itu pemikiran Khawarij. Yang satunya lagi, itu memandang orang yang bukan jemaahnya itu adalah kafir. Ya, itu pemahaman Khawarij. Iya. Jelas ya? Itu inti pemahaman Khawarij. Sekarang ini banyak kajian sunnah di YouTube. Bagaimana agar tidak terkena syubhat ilmu? Bagaimana membedakan kajian yang benar-benar sunnah? Jadi mungkin bahasa yang benarnya, sekarang ini banyak kajian yang mengaku di atas sunnah di YouTube. Nah, itu mungkin bahasa lebih tepatnya. Sebab kalau dia sudah pastikan dia sunnah, ngapain dia takut? Kalau sudah dia pastikan. Orang yang mengajarkan sunnah itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau dia benar mengajarkan sunnah. Tapi yang menjadi masalah ini orang yang menampilkan diri yang mengajarkan sunnah, tetapi sebenarnya dia tidak mengajarkan sunnah. Iya, mengajak kepada dirinya sendiri atau hanya mengajak kepada pemikiran-pemikirannya. Kemudian sudut yang lainnya, ini kadang di YouTube ini karena masalahnya hanya perlu modal kamera, ya. Kemudian bisa berbicara, punya retorika bagus, kemudian dia pandai melihat apa yang sedang tren sekarang, berbicara di situ, ya. Kadang dia komentari hal-hal yang dia tidak cocok masuk di situ. Nah, ini sumber penyakit. Ya. Nah, ada orang-orang yang penyakit seperti ini. Saya kenal dari sisi keilmuan dia belum cocok bicara masalah itu. Ketika bicara banyak kelirunya di dalam pembahasan agama, tapi subhanallah berani berbicara tentang masalah hukum mengkafirkan orang, berani berbicara tentang hukum yang terkait dengan darah, berani berbicara tentang hukum terkait dengan apa? Menyangkut banyak manusia. Ya. Yang seperti ini tidak diambil ilmu darinya. Ini orang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mengerti kadar dirinya. Itu bukan sifat seorang alim yang seperti itu. Baik. Jadi seorang ketika ingin keselamatan, dia belajar dari guru. Apa yang diambil di YouTube dan seterusnya itu cuman sampingan saya. Ya, kalau diambil dari sumber, satu sumber. Jangan langsung ke YouTube-nya. YouTube itu dia buka sesuatu bisa muncul yang lain. Tapi kalau diambil dari sebuah situs, walaupun nyambung ke YouTube misalnya, tapi di situs itu dia buka, dia akan selamat. Sebab dia hanya mengambil sebatas yang dia perlukan dari situs yang sudah disaring ini tadi. Jelas ya? Kalau dia punya cara lain untuk menyaring kejelekan, nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak punya cara untuk menjaga dirinya jangan jatuh di dalam kebaikan, maka hendaknya dia cari keselamatan untuk dirinya. Itu yang paling pokok. Keselamatan untuk dirinya. Ya Allahul musta'an. Bagaimana hukum menanam atau cangkok rambut pada bagian kepala yang botak? Samakah dengan hukum menyambung rambut? Beda ya dengan hukum menyambung rambut. Menyambung rambut itu ada rambutnya, terus dia sambung dengan rambut. Itu seperti konde. Nah, itu yang diharamkan ya. Tapi kalau dia botak misalnya, terus dia cangkok rambut, dia tumbuhkan pakai apa namanya, sesuatu obat atau hal yang lain, itu pengobatan namanya, menghilangkan aib. Dan itu nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Mohon nasihatnya agar bersemangat dalam menuntut ilmu di zaman yang kebanyakan orang mengatakan fulan begini, fulan seperti itu dan lain-lain. Ya harus belajar baik-baik. Ya, dia seperti yang saya katakan tadi, hidup ini harus ada tujuannya. Hidup ini bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia cari ridha Allah.
dia persiapkan bekal untuk selamat dari api neraka, untuk dimasukkan ke dalam surga. Itu saja yang dia pikir baik-baik. Bagaimana dia husnul khatimah ketika sakaratul maut, bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, bagaimana dia selamat di akhirat kelak. Iya. Tidak usah sibuk dengan urusan si fulan begini, si fulan begitu. Iya. Ini kadang tidak cocok ya untuk seorang penuntut ilmu. Baik. Kemudian saya nasihatkan orang yang mau belajar ilmu itu jangan sibuk dengan urusan-urusan terlalu banyak melihat ke HP, ke media-media dan seterusnya. Itu membahayakan untuk para penuntut ilmu. Tidak cocok mereka masuk di dalam hal yang seperti itu. Baik, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.